Iya, iya, iya. Iya. Baik teman-teman, karena tadi untuk presentator yang sebelumnya ada sedikit kendala ya karena Zoom kami tidak premium, jadi langsung kepotong dan kami tidak tahu. Jadi langsung saja sekarang kita lanjutkan diskusi kita kepada presentator kedua. Dipersilahkan untuk Mbak Isma menjelaskan artikelnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa sih. Langsung ya. Di sini saya mengambil tema tentang kewajiban terhadap istri dalam perspektif Al-Quran, ditinjau dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Salah satu akibat hukum dari pernikahan ini adalah nafkah yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Saat menikah, seorang laki-laki wajib memberikan mahar kepada sang istri. Selain itu juga, selama masa hidup bersama, seorang suami wajib memberikan nafkah. Namun, nafkah di sini bukan tentang sandang pangan, serta kapan saja nafkah yang diberikan ini kepada istri juga harus secara lahir dan batin. Langsung saja pada pendahuluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa terkecuali. Sekecil apapun ciptaan Allah pasti mempunyai pasangan, tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan, baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul. Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan bangun rumah tangga yang harmonis bersama dengan pasangannya masing-masing. Karena menikah ini merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kewajiban yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dr. Andes Haji Sidi Nazar Bakri dalam buku karannya yang berjudul Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami ini merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Lanjut pada metode, artikel ini merupakan kajian tafsir ahkam dengan menggunakan metode maudhu'i. Ada beberapa konsep tentang metode maudhu'i ini, yaitu tafsir ayat dengan ayat, munasabah ayat, dan tafsir ayat dengan hadis yang mempunyai satu topik pembahasan yang sama, serta perkataan para sahabat dan mufassir dalam kitab tafsirnya masing-masing dengan memperhatikan asbabun nuzul dan fakta sosial yang ada. Artikel ini menggunakan metode maudhu'i yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Abdul Al-Hayy Farmawi yang menjabat guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar. Bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk fokus ayat, berikut merupakan ayat yang membahas tentang nafkah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa nafkah ini merupakan kewajiban suami terhadap istri. Suami wajib memberi nafkah kepada istri serta memenuhi semua kebutuhannya sebagaimana ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada ayyutimna wala usaha la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Langsung saja. Maksud dari kata mauludun lahu ini pada ayat di atas merupakan ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak ini diwajibkan beri nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan bil ma'ruf ini adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan. Juga tidak terlalu di bawah kepatutan dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya. Kemudian tafsir kata kunci. Ini saya mengambil kata auladahunna. Kata auladahunna ini dalam Mujam al-Mufarrasi al-Fat Al-Quran Karim hanya digunakan 2 kali dalam 2 surah, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 12. Nah, kata auladahunna ini bermakna anak-anak mereka, berasal dari kata waladun, jamaknya auladun. Al-Quran juga menggunakan kata waladun dalam artian yang sama dengan kata waladun yang bermakna anak-anak. Terdapat juga pada 15 surah dalam 21 ayat. Bisa dilihat sendiri. Kemudian ada kata kamilun. Kata kamilun ini dalam Mujam al-Mufarrasi al-Fat Al-Quran Karim diulang sebanyak 3 kali dalam 2 surah. Yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah yang disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu pada ayat 196 dan 233, juga Quran surah An-Nahl ayat 25. Dalam Al-Quran, istilah kamil ini disebut dalam bentuk yang berbeda, yakni kamilatun dan yang sama-sama memiliki makna sempurna. Kemudian ada kata mauludun. Maulud. Kata al-maulud dalam ada kata bil ma'ruf ini diulang sebanyak 19 kali dalam 7 surah, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah dan lain-lain. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa berjuga dengan kemekan tempat Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wajdikum askinuhu wajdikum sakantum haitsu min sakantum haitsu langsung artinya Bismillahirrahmanirrahim. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu, dan langsung pada munasabah ayat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 233 ini memiliki munasabah ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu terdapat pada Quran surah 231 dan juga 232. Langsung pada penjelasan 233 dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah pada ayat 233 tersebut, maka ayat ini juga berhubungan dengan Quran surah At-Talaq pada ayat 7 yang juga menjelaskan mengenai kewajiban soal Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in qitna lakum an syai'in nafsan faquluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Hendaklah orang yang punya keluasan beri nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang adalah kesempitan. Ini mengenai nafkah yang dari sedikit. Merupakan dasar kewajiban nafkah seorang bapak. Sedangkan Muhammad bin Mawas berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan tentang kewajiban menafkahi anak bagi kedua orang tuanya. Langsung pada tafsir ayat bil hadis, berdasarkan atas informasi yang diperoleh dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa ayat ini terdapat pada apa maksud dari hadisnya bisa dibaca sendiri. Langsung kepada tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Dan jika kalian ingin anaknya disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian berikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Hal ini merupakan petunjuk dari Allah kepada para ibu untuk menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun penuh. Sesudah itu penyusuan itu tidak terpengaruh lagi terhadap kemahraman. Imam Al-Tirmidzi menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, persusuan itu tidak menjadikan mahram kecuali susuan yang dilakukan langsung mengenyangkan perut si bayi dan terjadi sebelum masa penyapihan, yaitu bahwa penyusuan ini tidak menjadi mahram kecuali bila dilakukan dalam usia di bawah 2 tahun. Sedangkan penyusuan yang dilakukan sudah usia genap 2 tahun ini tidak menjadikan mahram sama sekali. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, yakni diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di negeri mereka yang bersangkutan tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu minim. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah beri nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan kelak ad-dahar, sedangkan ia telah langsung saja pada tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan faktor sosial. Di sini ada menurut Sajjad Qutb menyatakan bahwa sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban menyusui bagi ibu terhadap anaknya, maka ayah berkewajiban untuk memberi nafkah, makan, dan minum, serta pakaian kepada ibu secara patut dan baik sehingga ibu dapat menyusui anaknya secara optimal dan kesehatan ibu tetap terjaga. Hal ini ditegaskan dalam ayat 233 surah Al-Baqarah. Terus adapun ilat atau sebab diundangkannya hukum-hukum penyusuan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Mayoritas mufassir menjelaskan ayat tersebut dengan makna seorang ibu tidak boleh menolak untuk menyusui bayinya dengan tujuan membuat derita ayahnya atau menuntut upah yang lebih banyak pada ayah, dan seorang ayah juga tidak boleh mencegah ibu dari menyusui bayi, padahal ia sangat rela menyusuinya. Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa yang baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperoleh walau ayahnya telah meninggal dunia, sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat Al-Baqarah. Diwajibkan pula kepada ahli waris sebagaimana diwajibkan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada ibu, memenuhi seluruh haknya dan tidak menimpakan mudarat kepadanya agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan
pemeliharaan anak dengan baik. Kemudian penutup bisa dibaca sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isma untuk penjelasannya yang luar biasa. Sekarang kita beralih ke diskusi. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan, pertanyaan, atau pernyataan. Persilahkan. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ada tanggapan? Atau mungkin kita bisa melanjutkan diskusi tadi dari presentasi Mas Adnan? Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Karena saya ada trouble jaringan. Jelas. Ya. Moderator Ya, mungkin. monggo untuk tanggapan. Moderator ada tanggapan itu. Dari teman-teman dulu, nanti saya bisa memberi tanggapan ketika saya memberikan kesimpulan ya, di akhir. Dari teman-teman mungkin ada tanggapan, pasti ya ada tanggapan ya dari presentasi yang disampaikan Mbak Isma, saya yakin pasti ada. Atau mungkin ingin berdiskusi tentang materi dari Mas Adnan tadi, tentang pendidikan anak usia dini. Bisa kita lanjutkan sekarang, mumpung masih ada waktu tersisa. Nah, untuk yang ini tadi recordnya jadi kebagi dua atau gimana ya? Terbagi dua, Mas. Oh, Aduh. untuk tadi yang sempat terputus.
Ya, soalnya tadi saya sempat mendengar ya, itu recordnya Ya, tadi ke-stop gitu. karena ada gangguan jaringan, jadi yang record sempat keluar Zoom, terus masuk lagi, dan di sini recordnya nyambung lagi. Jadi kita bakal tahu ketika record ini selesai. Oh ya, kalau kesambung sih gak apa-apa ya. Kalau terputus nanti ngeditnya nanti gabung. Ya, benar. Dari teman-teman mungkin apakah ada tanggapan atau pertanyaan atau apa saja? Saudari Nur mungkin mau melanjutkan tadi, sempat dibungkam. Karena waktu kita ini sangat berharga ya teman-teman. Zoom-nya tidak premium. Saudari Nur mungkin mau menanggapi yang tadi atau melanjutkan. Iya, dari Mbak Lika. Tak usah sungkan, kawan. Mohon maaf, saya nggak bisa menanggapi karena tadi agak berbut-berbut gitu kan suaranya, jadi agak nggak jelas begitu gitu loh. Jadi takutnya saya menyampaikan ini ternyata oleh presenter sudah disampaikan gitu kan, jadi takut miskomunikasi saja. Kemudian untuk melanjutkan, kalau untuk melanjutkan yang tadi, itu saya rasa nggak masuk sama videonya begitu. Jadi kayak, ini apa gitu nanti kalau misalnya dilihat sama Buya kan? Nah, gitu. Ya. Jadi mungkin untuk tanggapan dari presentasinya Mbak Isma dari teman-teman. Go. Kalau nggak ada mungkin langsung dari moderatornya aja, Mbak. Oh iya, tidak ada ya. Baiklah, sebelum itu mungkin feedback. Closing statement ya dari para pemateri, dari Mas Adnan sama Mbak Isma, monggo. Pertama saya persilahkan kepada Mas Adnan untuk closing statement-nya. Mungkin dari Isma sendiri ya, karena ini recordnya buat Isma gitu. Oh ya, tidak apa-apa. Monggo Mbak Isma. Silakan berikan closing statement sebelum kita mengakhiri presentasi pada malam hari ini yang penuh dengan rintangan ya. Maksud kesimpulan? Ya, semacam itu. Nasihat, motivasi, moto. Apa saja terserah. Untuk closing statement dari pemateri. Untuk kendala malam ini, Sudah, Mbak Isma? Ya, langsung saja ya kawan-kawan, kita menutup diskusi pada malam ini. Saya ingin memberikan sedikit kritik ya, sama saran. Di sini tadi waktu pembacaan ayatnya entah saya salah dengar atau memang yang terdengar seperti itu, bahwasanya bacaan liman aroda itu tidak panjang Mbak Isma. Tadi Mbak Isma bacanya panjang, liman aroda ayutimah. Yang panjang itu setelahnya, yang ayat yang di bawahnya gitu. Jadi arodanya itu nggak panjang karena ini mufrad untuk satu orang. Nah, untuk sarannya tadi juga sedikit kritik. Penutupan ya, bagi penutupan sama ada di sub apa tadi saya lupa. Menurut saya mungkin lebih baik dijelaskan meskipun sedikit. Masa iya ketika kita berdiskusi mempresentasikan artikel kita untuk penutupan bisa kalian baca sendiri gitu. Bagaimana gitu kan kesannya gitu. Harusnya kan dijelaskan gitu meskipun sedikit. Penutupan itu kan kesimpulan gitu kan, kesimpulan akhir dari apa yang sudah kita jelaskan gitu, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya untuk
kesimpulan. Ismanya nggak ada. Presentasi yang pertama tadi yang sempat anak itu Moderator kan juga nggak ada. kenapa Udah nggak jadi. Tadi nggak. itu istilahnya tabula rasa mencetak anak tersebut entah dari sisi sifat, sandang pangan. Nah, dan ini juga menyinggung dari hal menafkahi anak dalam keluarga ya, kewajiban orang tua. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya tetap semangat buat kita semua kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Loh. Kok mulai lagi? Aduh, aku nggak tahu Res, sinyalnya Kayaknya Naim ini ada ini kendala nggak jaringan. tahu kesimpan apa enggak iki Res. Ini ya Allah. Kocak banget dah malam ini nih. Aduh. Oke, selamat menikmati weekend ya besok ya. Hei, aku bingung. Masya Allah. Gini amat. Gini Nah amat ini mau kok weekend. di-record lagi. Dibuka aja recordnya, diberhentiin aja. Kok di-record lagi sama kamu? Tadi aku keluar.